Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sindi Septiawan di sini akan menjelaskan tentang konsep pelayanan publik. Pertama, pelayanan publik adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan syarat-syarat tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal, tercipta kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk, baik berupa barang dan jasa, menurut Mendagri tahun 2004. Sedangkan yang menjadi rujukan utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik dalam UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Buruknya pelayanan publik di Indonesia sudah bukan rahasia lagi. Di kalangan aparatur negara masih terkesan mempersulit pelayanan, sehingga muncul istilah kalau bisa dipersulit mengapa harus dipermudah. Jika bisa diperlambat, mengapa harus dipercepat? Urusan negara tidak bisa diselesaikan oleh kita sendiri, dan sebagainya. Pola pikir dan pola sikap seperti itu tentu tidak sejalan dengan era reformasi saat ini, yakni berbagai upaya untuk memperbaiki keadaan termasuk pelayanan publik. Di Indonesia, upaya memperbaiki pelayanan sebenarnya juga telah sejak lama dilaksanakan oleh pemerintah, antara lain melalui Inpres nomor 5 tahun 1984 tentang pedoman penyederhanaan dan pengendalian perizinan di bidang usaha. Upaya ini dilanjutkan dengan surat keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 81 tahun 1993 tentang pedoman tata laksana pelayanan umum. Untuk lebih mendorong komitmen aparatur pemerintah terhadap peningkatan mutu pelayanan, maka telah diterbitkan pula Inpres nomor 1 tahun 1995 tentang perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat. Pada perkembangan terakhir telah diterbitkan pula keputusan Menpan nomor 63 Menpan nomor 7 tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan publik diibaratkan sebagai sebuah proses di mana ada orang yang melayani, dan jenis dari pelayanan yang diberikan. Sehingga pelayanan publik memuat hal-hal yang substansi yang berbeda dengan pelayanan yang diberikan oleh swasta. Pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi segala kebutuhan masyarakat, sehingga dapat dibedakan dengan pelayanan yang dilakukan oleh swasta. Itu menurut Radminto tahun 2006. Namun, dalam perjalanannya, ternyata pelayanan publik menemui berbagai macam rintangan yang menghadang. Salah satunya adalah paradigma birokrasi yang cenderung untuk meminta dilayani ketimbang melayani. Hal tersebut mengakibatkan berbagai persoalan. Menurut Singgih Wiranto tahun 2006, seperti berbelit-belit, tidak efektif dan efisien, sulit dipahami, sulit dilaksanakan, tidak akurat, tidak transparan, tidak adil, birokratis, tidak profesional,
tidak akuntabel, keterbatasan teknologi, keterbatasan informasi, kurangnya kepastian hukum, KKN, biaya tinggi, polarisasi politis, sentralistik, tidak hanya standar baku dan lemahnya kontrol masyarakat. Sedangkan telah terjadi pergeseran paradigma pelayanan publik, di mana rakyat atau warga negara adalah fokus dari pelayanan. Yang kedua, ada jenis-jenis pelayanan publik. Berdasarkan Kemenpan nomor 63 tahun 2004 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan publik mengelompokkan 3 jenis pelayanan dari instansi pemerintah serta BUMN atau BUMD. Pengelompokan jenis pelayanan tersebut didasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan serta produk pelayanan yang dihasilkan, yaitu yang pertama, pelayanan administratif adalah pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi, dan kegiatan tata usaha lainnya yang secara keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa dokumen, misalnya sertifikat, izin, rekomendasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, pelayanan barang adalah pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan penyediaan atau pengolahan barang berwujud fisik termasuk distribusi dan penyampaiannya kepada konsumen langsung sebagai unit ataupun individu dalam suatu sistem. Kegiatan tersebut menghasilkan produk akhir berwujud benda fisik, misalnya pelayanan listrik, air bersih, pelayanan telepon, atau bisa juga kayak kurir Shopee gitu. Pelayanan jasa adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa sarana dan prasarana serta penunjangannya. Produk akhirnya berupa jasa yang mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan habis terpakai dalam jangka waktu tertentu. Misalnya pelayanan perbankan, pelayanan pos, dan pelayanan pemadam kebakaran. Yang ketiga, karakteristik pelayanan. Hal ini dapat dilihat pada berbagai perumusan karakteristik yang dibuat oleh para ahli. Z. Hamo, Berry, dan Parasuraman. Menurut Fandi Jiptono dan Anastasia Diana tahun 2003, halaman 27, mengidentifikasikan 5 karakteristik yang digunakan oleh para pelanggan dalam mengevaluasi kualitas jasa, yaitu yang pertama, bukti langsung atau tangible adalah faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dari segi visual, berhubungan langsung dengan lingkungan fisik. Tangible yang baik akan mempengaruhi persepsi pelanggan. Pada saat bersamaan, aspek tangible ini juga merupakan salah satu sumber yang mempengaruhi harapan pelanggan. Aspek tangible meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi. Yang kedua, kehandalan atau reliability, yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan. Reliability berarti perusahaan menepati apa yang dijanjikan, baik mengenai pengantaran, pemecahan masalah, dan harga. Reliabilitas meliputi 2 aspek utama, yaitu konsisten kerja atau performance, dan sifat dapat dipercaya atau
dependability. Hal ini berarti perusahaan mampu menyampaikan jasanya secara benar sejak awal, memenuhi janjinya secara akurat dan handal, menyampaikan data secara tepat dan mengirimkan tagihan yang akurat. Yang ketiga, daya tanggap atau responsiveness. Daya tanggap yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. Beberapa contohnya adalah ketepatan waktu pelayanan, kecepatan memanggil kembali pelanggan, dan pencapaian layanan secara cepat. Dimensi ini menegaskan perhatian dan ketepatan waktu dalam hubungannya dengan permintaan pelanggan, pelayanan, komplain dari masalah ya, dan komplain dari masalah yang terjadi. Yang keempat, jaminan atau asuransi. Jaminan yang dimaksud adalah perilaku karyawan atau petugas pelayanan yang mampu menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan dan perusahaan dapat menciptakan rasa aman bagi para pelanggannya. Jaminan juga berarti bahwa para karyawan selalu bersikap sopan dan menguasai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menanggapi setiap pertanyaan atau masalah pelanggan. Jaminan ini mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko, atau keraguan-raguan. Yang kelima, empati. Berarti perusahaan memahami masalah para pelanggannya dan bertindak demi kepentingan pelanggan, serta memberikan perhatian personal kepada para pelanggan dan memiliki jam operasi yang aman. Empati dalam pelayanan meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, dan memahami kebutuhan para pelanggan. Hambatan pelayanan publik. Banyak upaya dan kebijakan dilaksanakan pemerintah untuk memperbaiki pelayanan publik. Dengan diberlakukannya pelayanan satu tempat atau one-stop service, apakah telah dapat memperbaiki kualitas pelayanan terhadap perizinan? Seperti yang kita ketahui bahwa dengan adanya sistem OSS tersebut, tidak serta-merta masalah pelayanan perizinan yang berbelit-belit dan panjang akan terhapus. Hal tersebut dikarenakan beberapa alasan. Seperti yang pertama, terkadang institusi-institusi yang digabungkan dalam satu kantor bukan berarti memangkas birokrasi. Publik harus tetap melalui meja-meja yang sama dengan sebelumnya. Bedanya, jika dulu meja-meja, lokasinya berbeda dengan sekarang, jadi satu kantor. Yang kedua, orang-orang yang berbeda di kantor pelayanan satu atap yang mewakili institusinya tidak mewakili kewenangan yang cukup untuk menetapkan keputusan yang mendesak dalam hal pelayanan. Sehingga lagi-lagi si publik harus menunggu atasan pelayan di kantor tersebut dalam memberikan keputusan. Sehingga kantor ini pun gagal mencapai tujuan awal yaitu efisiensi. Ini menurut India Hono tahun 2006. Permasalahan pelayanan publik. Permasalahan utama pelayanan publik pada dasarnya adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada berbagai aspek, yaitu bagaimana pola penyelenggaraannya, tata laksana, dukungan sumber daya manusia, dan kelembagaan.
Dilihat dari sisi pola penyelenggaraannya, pelayanan publik masih memiliki berbagai kelemahan. Antara lain, yang pertama, kurang responsif. Kondisi ini terjadi hampir pada semua tingkatan unsur pelayanan, dimulai pada tingkatan petugas pelayanan atau frontline sampai dengan tingkatan penanggung-jawaban instansi. Respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat seringkali lambat atau bahkan diabaikan sama sekali. Yang kedua, kurang informatif. Berbagai informasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat lambat atau bahkan tidak sampai kepada masyarakat. Yang ketiga, kurang aksesibel. Berbagai unit pelaksana pelayanan terletak jauh dari jangkauan masyarakat, sehingga menyulitkan bagi mereka yang memerlukan pelayanan tersebut. Yang keempat, kurang koordinasi. Berbagai unit pelayanan yang terkait satu dengan yang lainnya sangat kurang berkoordinasi. Akibatnya, sering terjadi tumpang tindih atau pertentangan kebijakan antara satu instansi pelayanan dengan instansi pelayanan lain yang terkait. Dan yang keempat, birokratis. Pelayanan, khususnya pelayanan perizinan, pada umumnya dilakukan dengan melalui proses yang terdiri dari berbagai level, sehingga menyebabkan penyelesaian pelayanan yang terlalu lama. Dalam kaitan dengan penyelesaian masalah pelayanan, kemungkinan staf pelayanan atau frontline staff untuk dapat menyelesaikan masalah sangat kecil. Dan di lain pihak, kemungkinan masyarakat untuk bertemu dengan penanggung jawab pelayanan dalam rangka menyelesaikan masalah yang terjadi ketika pelayanan diberikan dalam rangka menyelesaikan masalah yang terjadi ketika pelayanan diberikan juga sangat sulit. Akibatnya, berbagai masalah pelayanan memerlukan waktu yang lama untuk diselesaikan. Yang terakhir, kurang mampu mendengar keluhan, saran, atau aspirasi masyarakat. Pada umumnya, aparat pelayanan kurang memiliki kemauan untuk mendengar keluhan, saran, atau aspirasi dari masyarakat. Akibatnya, pelayanan dilaksanakan dengan apa adanya, tanpa ada perbaikan dari waktu ke waktu. Yang terakhir, inefisien. Berbagai persyaratan yang diperlukan, khususnya dalam pelayanan perizinan, seringkali tidak relevan dengan pelayanan yang diberikan. Pemecahan masalah. Tuntutan masyarakat pada era reformasi terhadap pelayanan publik yang berkualitas akan semakin menguat. Oleh karena itu, kredibilitas pemerintah sangat ditentukan oleh kemampuannya mengatasi berbagai permasalahan di atas, sehingga mampu menyediakan pelayanan publik yang memuaskan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Dari sisi mikro, hal-hal yang dapat diajukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, penetapan standar pelayanan. Standar pelayanan memiliki arti yang sangat penting dalam pelayanan publik. Standar pelayanan merupakan satu komitmen penyelenggara pelayanan untuk menyediakan pelayanan dengan suatu kualitas tertentu yang ditentukan atas dasar perpaduan harapan-harapan masyarakat dan kemampuan penyelenggara pelayanan. Penetapan standar pelayanan yang dilakukan melalui proses identifikasi jenis pelayanan
jenis pelayanan, identifikasi pelanggan, dan lain-lain. Informasi lain yang juga dihasilkan adalah informasi yang mengenai kualitas dan kompetensi sumber daya yang dibutuhkan serta distribusinya dengan beban tugas pelayanan yang ditandatanganinya. Pengembangan standar operasi prosedur untuk memastikan bahwa proses pelayanan berjalan secara konsisten diperlukan standar operasi prosedur. Dengan adanya SOP, maka proses pengolahan yang dilakukan secara internal dalam unit pelayanan dapat berjalan sesuai dengan acuan yang jelas, sehingga dapat berjalan secara konsisten. Di samping itu, SOP juga bermanfaat dalam hal yang pertama, untuk memastikan bahwa proses dapat berjalan uninterrupted. Jika terjadi hal-hal tertentu, misalkan petugas yang diberikan tugas menangani satu proses tertentu berhalangan hadir, maka petugas lain dapat menggantikannya. Oleh karena itu, proses pelayanan dapat berjalan terus. Untuk memastikan bahwa pelayanan perizinan dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua. Yang ketiga, memberikan informasi yang akurat ketika dilakukan penelusuran terhadap kesalahan prosedur jika terjadi penyimpangan dalam pelayanan. Yang keempat, memberikan informasi yang akurat ketika akan dilakukan perubahan-perubahan tertentu dalam prosedur pelayanan. Yang kelima, memberikan informasi yang akurat dalam rangka pengendalian pelayanan. Yang keenam, memberikan informasi yang jelas mengenai tugas dan kewenangan yang akan diserahkan kepada petugas tertentu yang akan menangani satu proses pelayanan tertentu. Atau dengan kata lain, bahwa semua petugas yang terlibat dalam proses pelayanan memiliki uraian tugas dan tanggung jawab. Pengembangan survei kepuasan. Untuk menjaga kepuasan masyarakat, maka perlu dikembangkan suatu mekanisme pelayanan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Yang keempat, pengembangan pengelolaan pengaduan. Pengaduan masyarakat merupakan satu sumber informasi bagi upaya-upaya pihak penyelenggaraan untuk secara konsisten menjaga pelayanan yang dihasilkannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sekian dari sebelum ditutup, kesimpulannya adalah arah baru atau model reformasi perlu dirancang untuk mendukung demokratisasi dan terbentuknya clean and good governance, yaitu tumbuhnya pemerintahan yang rasional, melakukan transparansi berbagai urusan publik, memiliki sikap kompetensi antar departemen dalam memberikan pelayanan, mendorong tegaknya hukum, dan bersedia memberikan pertanggungjawaban terhadap publik atau public accountability secara teratur. Reformasi adalah mengubah sesuatu menjadi lebih baik daripada yang sudah ada. Reformasi bertujuan untuk mengoreksi dan memperbaharui terus-menerus arah pembangunan bangsa yang selama ini jauh menyimpang kembali ke cita-cita proklamasi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi fissabilhaq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.